Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yeremia pasal 18, ayat 1-8, yang berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan, kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan, "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa, yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu, terhadap mereka." Saudaraku, ini adalah tahun di mana semua yang tersembunyi akan disingkapkan, dan kita harus bersiap untuk pengungkapan, sebab Tuhan akan merobek selubung-selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Umat Tuhan akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, penyimpangan homoseksual, struktur politik, dan perdagangan. Sehubungan dengan firman Tuhan hari ini, paling tidak, ada rambu-rambu peringatan yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yakni: yang pertama, berhenti menyimpan dosa. Orang yang menyimpan dosa adalah orang yang bermain-main dengan Tuhan, orang yang tidak menyadari bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4, ayat 22, demikian. "Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap." Umumnya, orang menyimpan dosa yang bersifat privat, dosa-dosa yang terkait dengan moralitas, kehidupan atau penyimpangan seksual, serta dosa yang dianggap umum dilakukan oleh banyak orang, seperti perselingkuhan, skandal korupsi, dan lain-lain. Hati-hati, dan jangan main-main dengan Tuhan. Mari kita berhenti menyimpan dosa. Dalam kitab Yesaya pasal 55, ayat 6 dan 7, berkata demikian. "Carilah Tuhan, selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Yang kedua,
mengambil keputusan yang tepat untuk bertobat. Saudaraku, waktu ini adalah waktu untuk mengambil keputusan yang benar tentang dosa tersembunyi dan tentang kehidupan dan pelayanan. Ada momen lembah penentuan di tahun ini. Apakah kita bersama Allah atau menjauh dari Allah? Dalam kitab 2 Korintus pasal 6, ayat 1 dan 2, berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah, yang akan dilepaskan bagi mereka, yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan, dan penghakiman terhadap dunia. Mari kita mengambil keputusan yang tepat, untuk bertobat dari segala dosa kita, termasuk dosa yang tersembunyi atau disembunyikan. Yang ketiga, senantiasa hidup dalam pertobatan. Allah meminta kita untuk mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk itu, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hidup dalam pertobatan setiap hari, berarti kita banyak koreksi diri, banyak minta ampun, atas segala yang kita lakukan, baik yang kita sadari, maupun tidak disadari, yang menyimpang dari kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami,
di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.